dinyatakan negatif sebagai pengguna narkoba oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berhak menjalani rehabilitasi, hari Jumat kemarin penyanyi Reza Artamevia akhirnya pulang ke rumahnya di Jakarta. Kepulangan Reza setelah melewati peristiwa naas tersebut tentu saja disambut hangat oleh kedua anaknya Zahwa dan Alia, serta keluarga besar Reza, serta keluarga almarhum Aji Mas Said. Pertemuan ibu dan anak itu pun semakin haru terlihat ketika Zahwa sempat menciumi pipi ibundanya. Bagi Reza, keberadaan kedua putri serta keluarga besarnya memang sangat berarti sekali baginya, sehingga ia bisa tegar dalam menghadapi kasus yang menimpanya itu. Mereka justru asik banget ya, mereka tuh, hai ibu, gitu, mereka, hai ibu, iya, gitu, ibu udah makan, terus ibu gimana? Justru mereka tuh bukan yang panik, bukan yang anak panik itu, bayangin aja mereka yang ngirim pengacara, gitu, hai ibu, itu aku ngirim pengacara ya, kita ngirim pengacara buat ibu ya, bayangin aja kayak gitu, subhanallah. Terus orang tua saya juga, ibunda saya juga, ibu saya bicara sama saya juga, beliau ini banget gitu, support banget dan tenang banget, bukan yang hai teteh gimana teh gitu, iya kamu baik kan, ya udah teteh makan ya, jangan mikir macem-macem gini, kayak asik banget. Maka saya ngerasa blessing banget, saya tuh diberkahi banget sama apa di bawah. Dan saya sangat yakin Allah itu memang ada gitu, bukti Allah itu ya salah satunya itu gitu semua. Jadi saya nggak merasa dapat tekanan. Terus di sana juga saya nggak merasa tertekan, jujur aja di sana pun saya tidak merasa tertekan karena nggak tahu ya, tapi maksudnya perasaan saya bukan yang gundah gulana, nggak terus gitu. Alhamdulillah enggak ya, saya tenang ya, karena saya pikir saya nggak merasa melakukan kesalahan apa-apa gitu loh. Sebelum kembali ke Jakarta, Reza sempat menggelar jumpa pers bersama BNN PNTB terkait rehabilitasi yang akan dijalaninya. Bagi Reza, menjalani masa rehabilitasi diakui bukan sesuatu yang menakutkan bagi dirinya. Dengan profesionalitas yang dimiliki pihak BNN PNTB, Reza justru merasa nyaman menjalani masa rehabilitasinya beberapa hari yang lalu. Terima kasih banyak kepada pihak BNN ya, yang telah melakukan semua proses secara profesional gitu, memberikan kenyamanan kepada kami gitu di situ yang sedang melakukan rehabilitasi. Dan tidak dibeda-bedakan, oh ini Reza, ini karena Reza, enggak, semua sama, bagus sekali. Dan makanya saya bisa nyatakan bahwa BNN itu profesional gitu. Kita ditanyakan tanya jawab gitu, mungkin untuk tahu sejauh apa ya gitu, nyaman banget, nggak ada seperti itu. Jadi saya dan kemudian tes lagi, dites urin kayak gitu. Jadi ya seperti itu lebih kurang saya rasa juga saat nanti pun akan hal basicnya itu sama. Usai dinyatakan positif menggunakan narkoba, Reza tak menampik jika hal itu sebagai sebuah musibah yang bisa dialami oleh siapapun. Karena seperti yang dijelaskan sebenarnya, pada saat penggerebekan terjadi, sesungguhnya ia sedang tak ada di dalam kamar AA Gatot, melainkan baru akan masuk ke dalam kamar untuk memberikan kejutan kepada AA Gatot yang kala itu sedang ulang tahun. Namun entah mengapa, dirinya bisa berada di dalam kamar dan kemudian dicokok polisi. Semua Reza akui berlangsung begitu cepatnya. Pada malam hari itu saya tidak berada di kamar. Jadi saya tuh justru baru mau ke kamar, itu baru mau ngetok. Saya baru aja ngebel karena menjelang ulang tahun AA kan, jadi kita tuh mau bikin surprise buat ulang tahun beliau. Gitu, justru baru saja saya mencet bel, dibuka pintu sama salah satu saudara yang di dalam. Begitu dibuka, ya saya baru mau masuk, tiba-tiba udah langsung didorong pintu dari belakang, ada petugas gitu loh. Jadi begitu cepat semuanya. Jadi sepertinya kayak apa jangan-jangan emang nunggu saya harus ada dulu. Jadi seperti itu gitu. Seperti itu kesannya. Jadi karena saya benar-benar lagi baru aja setelah seharian itu juga, setelah seharian selesai kan pagi ya. Belum naik, belum sama sekali belum ke kamar itu lagi, baru malam itu ke situ terus langsung didorong ya. Ya udah, jadi kan kita kaget semua ya, langsung ada di dalam ruangan situ gitu.
Bukan hanya menepis keberadaannya sedang di dalam kamar AA Gatot saja, Reza pun menandaskan jika dirinya bukanlah seorang pemakai narkoba, seperti yang selama ini diberitakan. Buat Reza, apapun sebutan dan jenis narkoba yang disebutlah ia gunakan saat penangkapan dan penggerebekan, itu semua tak Reza ketahui. Reza pun merasa berhak untuk tak menjelaskan hal tersebut lantaran ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Saya nggak mau bahas itu, karena itu kan itu semua masih praduga gitu ya. Itu semua masih praduga, saya juga nggak mau memperpanjang gitu kalau itu. Saya nggak mau memakai itu tuh apa gitu. Jadi saya tidak menggunakan. Saya juga nggak mau mendescribe gitu karena Anda bukan dokter saya gitu ya. Anda bukan sekalian bukan counseling saya, bukan dokter saya, dan saya rasa untuk apa saya sharing hal-hal seperti itu gitu, oke? Kini semua peristiwa yang sempat membuat heboh publik itu Reza akui telah usai. Dan tak mau terus-menerus larut dalam permasalahan ini, Reza mengaku hanya bisa mengambil hikmah dari balik semua permasalahan yang dihadapinya. Ia pun berharap masyarakat bisa berpikiran jernih dan melihat sosoknya kembali lagi sebagai seorang penyanyi dan bukan sebagai seorang pesakitan. Alhamdulillah wa syukur binikmatillah ya. Ini saya ketemu lagi, ngumpul lagi sama sahabat-sahabat saya yang lama pada ngumpul, pada ngontek semua. Terus udah gitu, terus kita jadi biasanya kan kita agak susah nih keluarga kumpul bruk itu semua, jadinya kita jadi juga ngumpul. Terus hikmah yang lainnya semoga masyarakat ini jadi sebuah pembelajaran juga kepada masyarakat. Saya yakin masyarakat tuh cerdas, penonton tidak akan mudah juga terbawa oleh arus berita yang sebagaimanapun gitu. Menurut saya hidup itu terlalu baik, terlalu indah, terlalu sayang kalau untuk mengumbar perkataan yang buruk. Terus atau mengumbar tentang keburukan orang gitu ya. Apalagi fitnah gitu kan. Nah, terus juga dan apapun saya ya tahu pasti ada banyak yang gimana dengan tanggapan ini, tanggapan itu. Bagi saya semua tetap sahabat, tetap saudara. Jadi semua baik-baik aja. Terus yang langkah ke depan saya ya balik nyanyi aja. Kehamilan anak ketiga yang saat ini dijalani Ussy Sulistiawati sudah memasuki usia 3,5 bulan. Dan karena usia kehamilannya terbilang masih muda, istri Andika Pratama ini mengaku belum melakukan persiapan apapun. Namun demikian Ussy mengaku sudah melewati masa-masa ngidam yang diakuinya memang cukup merepotkan. Selain kedua hal itu, Ussy juga menjelaskan bahwa jenis kelamin anaknya belum bisa diketahui. Walau begitu, ia tetap menerima apapun jenis kelamin calon anak ketiganya nanti. Dan informasi lain yang Ussy sampaikan kepada tim Insert Pagi Jumat kemarin adalah ia dan suami berencana untuk menggelar pengajian 4 bulanan yang dibarengi dengan syukuran menempati rumah baru mereka. Belum, masih lama, baru 3 bulan. Belum ada persiapan. Udah lewat. Ngidam-ngidam udah lewat. Ngidam-ngidam macam-macam tuh kemarin sama temen aku selalu bilang lagi pengen apa. Semalam pengen banget minum yang dingin-dingin. Jadi bukan ngidam yang aneh-aneh sih. Untuk jenis kelamin sendiri? Jenis kelamin belum. Nanti bulan depan insya Allah. Berarti bukan cewek lagi yang rewel ya Mbak ya? Enggak, udah gak rewel. Ini mah kebo banget, udah makan mulu. Tapi pengennya ya? sih, kalau sih? Pengennya apa aja, kalau bisa cewek lagi, kalau cowok juga gak apa-apa. Tapi suami sendiri pengennya? Cewek lagi. Kenapa? Manis. Anak cewek itu menurut kita tuh manis gitu. Menurut kita tuh yang sangat lovable banget gitu. Jadi karena aku kan cewek sendiri, 4 cowok, jadi aku udah bosan nambah tangan. Jadi aku yang udah gitu. Makanya dapat cewek aku senang. Kalau Andika cowok sendiri kan, nah dia tuh kasihan. Tapi dia senang kok anak cewek. Bagi Ussy, kehamilan anak ketiga kali ini diakui tidak merepotkan dirinya. Terbukti dalam urusan busana yang harus dikenakan sehari-hari, wanita 36 tahun ini mengaku lebih senang menggunakan baju santai ketimbang baju resmi. Kalaupun harus menggunakan pakaian resmi yang dipadu dengan alas kaki berat tinggi, Ussy akui itu hanyalah sebatas tuntutan pekerjaan yang harus ia lakoni. Udah gak ada fashion. Ini mah karena tadi aku bener-bener kalau aku gak habis potretan juga mungkin di sini gak dandan kali. Nggak, aku mah cuek-cuek aja. Aku mah gak peduli sama orang mau ngomong, fashionnya begini gak peduli. Yang penting menurut aku nyaman, menurut aku itu enak, aku pakai gitu.
Ini lagi numben nih pakai hak tinggi, biasanya pakai sepatu teplek. Ya itu, tadi kan aku pemotretan. Terus aku dari rumah pakai sandal jepit, pemotretan, pakai baju. Nah, ini tuh baju buat pemotretan. Oh iya, ada acara ini, makanya pakai sandal nih, mau beli sandal jepit nih, biar nanti teplek. Kalau pegel. Tapi sehari-hari seperti apa? Sehari-hari mah aku cuek banget. Aku kadang aja nggak ada dandan, nggak ada acara juga nggak ada dandan. Enggak, dia suka aku apa adanya. Cuma sekarang menghindari udah mulai. Soalnya ini kayaknya hamilan ini aku lumayan gede, 3,5. Udah naik berapa kalau boleh tahu Mbak? 4 kilo. Berarti udah mulai beli baju baru? Beli baju baru enggak, karena baju aku kan juga sebenarnya dulu juga jarang pakai baju ngetat kan, kecuali jeans. Baju aku rata-rata kan yang gombrong, jadi pas lagi hamil pun juga belum beli baju baru. Ini aja bukan baju orang hamil kan sebenarnya. Selain Usi dan Andika, anak-anak Usi yang lainnya ternyata juga sangat antusias menyongsong kehadiran adik baru mereka. Saking antusiasnya, mereka pun sangat mengerti dan memahami kondisi ibunya yang saat ini sedang menjalani kehamilan. Situasi itu setidaknya Usi rasakan ketika dirinya tidak bisa mengajak anak-anak untuk liburan ke luar negeri karena dirinya sedang hamil. Tak satu pun di antara anak Usi dan Andika yang protes atas keputusan itu. Kayak ini kan liburan, kita udah prinsipnya setahun sekali kita liburan. Itu which is Januari. Tahun lalu kita punya planning, kita mau ke Eropa nih tahun ini. Lah aku lagi Januari kan hamil udah 6 bulan. Yang deket-deket aja deh, jangan ke Eropa. Mereka ngerti, malah mereka bilang apa nggak usah liburan, nggak apa-apa, sampai begitu. Cuman akunya karena udah janji, ya udah kita jalan yang deket-deket, yang penting liburan gitu. Mereka sangat ini kok, sangat apa ya, pengertian. Tercatat sudah 1 bulan lebih selesai mengucap ijab kabul pada 30 Juli lalu, Ben Kasyafani dan Nesya Ayu Nabila atau yang akrab disapa Ines hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Sebagai pengantin baru, tentu Ben dan Ines tengah menikmati masa-masa penuh bahagia. Selain itu, mereka juga tengah berproses untuk saling mengenal satu sama lain lebih dalam lagi. Dan lazimnya sebagai pasangan yang telah menikah, kehadiran buah hati selalu menjadi penantian tersendiri. Namun sampai sejauh ini, tanda-tanda tersebut belum ada dalam diri Ines. Tapi hal tersebut tak membuat Ben menjadi gusar. Bahkan untuk soal momongan, Ben mengaku tidak punya target. Gitu sih enggak, tapi sedikasinya mungkin hampir semua pasangan juga seperti itu ya gitu. Kalau dibilang ingin ya iya pasti lah ingin gitu kan, itu pasti karunia. Tapi kalau dibilang target harus gitu enggak ya. Kan sekarang juga lagi pacaran juga kan nih, baru nikah, kita baru juga saling mengenalkan memperkenalkan diri sama satu sama lain. Masih dalam proses juga, jadi kita enjoy aja, senang-senang. Belum ada kabarnya sih, kalau dari itu belum. Bercandaan teman-teman aja, tapi kalau aku sih, kalau itu doa baik, ya nggak apa-apa juga sih gitu. Kalau misalkan emang ya alhamdulillah, tapi emang belum sih. Tapi kalau misalkan udah pun juga alhamdulillah. Bisa jadi untuk dapat segera mendapatkan momongan dalam waktu dekat ini, Ben tengah berencana melakukan perjalanan liburan bersama selama sepekan. Tujuan Ben ke Pulau Dewata, Bali. Dan pastinya Ben juga mengajak anak pertamanya, Sienna Amira Kasyafani. Ya, baik Ben maupun Ines memang tidak bisa meninggalkan Sienna, karena mereka tidak bisa terlalu lama jauh dari Sienna. Liburan minggu depan aku cuti juga, cuti kerjaan seminggu sih. Jadi nanti mungkin yang ngabisin waktu sama keluarga sih, terutama sama Sienna juga, karena punya waktu bertiga tuh buat aku ini banget, precious banget sekarang. Jadi mungkin minggu depan kali bisa cuti seminggu dari kerjaan gitu. Liburan paling ke Bali, nanti liburan panjangnya nanti akhir tahun aja, karena sekarang sayang juga kalau izin kebanyakan kan, ntar rezekinya hilang lagi. Makanya sekarang seminggu aja, nanti yang liburan panjangnya nanti akhir tahun. Kalau full liburan sekarang ketemu Sienna juga kan kita bener-bener dibuat gitu waktunya ya. Nah sekarang kalau udah liburan gak ada Sienna 3 hari udah kangen gitu. Jadi sama aja, jadi mendingan ajak aja sekalian. Sienna juga perlu liburan juga. Sementara itu kebahagiaan juga direngkuh oleh pasangan Samuel Zilguin dan Franda yang menikah pada 8 Agustus lalu di Bali. Sebagai pasangan pengantin baru, keduanya sepakat untuk sementara menunda untuk dapat momongan. Namun mereka juga tidak menolak bila diberi keturunan lebih cepat daripada yang direncanakan. Gue sih nggak ada masalah ya nunda dulu, karena kan
kita memang bener-bener mau nikmatin pacaran setelah menikah. Jadi ya nggak ada salahnya kita tunda dulu, dan kalau memang dikasih lebih awal juga kita juga bersyukur, dan kita memang ada rencana untuk jalan lagi akhir tahun. Jadi takutnya kalau hamil muda kan untuk jalan sendiri kan terlalu beresiko, dan saya nggak mau sampai kenapa-napa dengan istri dan juga calon anak. Sebagai pasangan baru, tentu banyak hal yang berbeda mereka temui. Dan untuk mengatasinya, Samuel dan Franda sepakat untuk lebih intensif saling berkomunikasi terhadap berbagai konflik yang pasti akan muncul dalam rumah tangga mereka kelak. Komunikasi lebih intens, lebih sering, karena kan ya kita sudah satu atap, kita sering berdiskusi apapun ya. Jadi kita mau beli apa, mau ngambil keputusan apapun, semua harus diobrolin dulu sama istri. Mungkin ya lebih ke situ sih perbedaan yang sudah kita dapat sampai sekarang. Maksudnya nggak ada konflik yang gimana-gimana ya. Konflik tuh pas pacaran juga pasti ada, cuman mungkin kita kemarin konfliknya itu lebih ke ini ya, persiapan untuk nikah. Jadi ya mungkin nanti konfliknya juga akan beda lagi. Jadi ya setiap konflik ya kita sudah komit untuk menyelesaikannya sebelum matahari terbit atau sebelum matahari terbenam, tergantung kita dapat konfliknya itu kapan. Misalnya siang, sebelum matahari terbenam harus sudah selesai. Kalau malam sebelum matahari terbit udah selesai. Jadi begadang deh tuh. Tepat pada tanggal 31 Agustus lalu, artis penyanyi Judika telah memasuki usia ke-38 tahun. Untuk memperingati hari jadinya tersebut, Judika telah merayakannya di Bali bersama istri, anak, serta kerabat dekat. Dan seperti tak mau ketinggalan, fans setia Judika yang tergabung dalam Judikaholic pada hari Jumat kemarin ikut merayakan hari bahagia idolanya dengan memberikan surprise party. Iya, rasanya campur aduk ya, seneng, kaget juga. Terus ada awalnya aku kalau nggak tahu itu kayak ada kesel-kesel, jadi gue kena gitu kan. Karena tiap tahun tuh gue nggak pernah absen dikerjain sama teman-teman. Sama ini nih salah satu yang juru kuncinya. Makanya kalau udah deket-deket aku liatin dia aja. Kalau ada gerak-gerik mencurigakan berarti ada tanda-tanda mau melakukan sesuatu gitu. Tapi di samping itu sebenarnya senang. Terus ini kan ungkapan dari teman-teman, dari keluarga semua untuk mengucapin ulang tahun, mendoakan aku supaya bisa lebih baik ke depannya. Dan usaha mereka tuh gila-gilaan, apalagi Judikaholic tuh. Tadi juga datang tuh bukan cuma dari Jakarta, ada yang dari Medan, datang cuma mau ngucapin terus langsung pulang. Sebagai seorang istri, Duma Riris tahu betul apa yang diinginkan Judika. Dan itu diwujudkan Duma sebagai hadiah spesial buat suaminya. Walau sebetulnya Judika tergolong orang yang tidak mudah dibuat terkejut, tapi hadiah Duma kali ini menjadi sangat surprise dan istimewa bagi penyanyi kelahiran Dairi Sidikalang, Sumatera Utara itu. Dia sebenarnya susah dikasih surprise, karena biasanya dia bilang ke aku karena dia nggak bisa buat surprise. Jadi dia nggak mau dia merasa surprise karena dia mau balasnya nggak bisa gitu. Emang orangnya emang begitu, nggak bisa surprise. Jadi akhirnya dia ngeliatin gitu kalau ada orang yang berubah gerak-geriknya, dia akan tahu gitu. Jadi kita harus pinter banget baru dia nggak tahu. Dia rubah disulap satu kamar yang memang selama ini aku pengen ada ruang inspirasi gitu, dimana barang-barangnya tuh agak cowok banget gitu. Akhirnya pas aku pulang terus masuk, mataku ditutup, ada satu ruangan yang bener-bener keren banget buat aku, desainnya industrial gitu. Tahun ini beda karena biasanya kan mau kasih barang-barang yang dia udah punya gitu. Nah tahun ini beda, aku pengen ngerubah satu ruangan yang tadinya ruang tidur biasa, ruang tamu yang kalau ada tamu baru dibersihin. Kadang juga kita masukin barang yang nggak kepake,
aku sulap jadi sesuatu yang buat dia menjadi ruang inspirasi dan ada unsur judikanya gitu, ada unsur besi-besinya segala macam, dan itu yang jadi kado aku buat dia di tahun ini. Bagi Judika pribadi, bertambahnya usia telah membuat step hidupnya semakin dewasa. Ia juga berharap semakin bijak dalam bersikap, terutama untuk urusan keluarga. Ya, Judika merasa sudah saatnya kepentingan keluarga harus menjadi prioritas utamanya. Step hidupku makin dewasa, terus diminta makin bijaksana juga karena udah ada keluarga, menjadi prioritas sekarang udah nggak aku pribadi, tapi Anak-anak. udah keluarga dulu, anak-anak, gimana nyekolahin mereka, gimana menyiapkan semua hal yang terbaik buat mereka ke depannya. Dan punya keluarga itu juga kita diajarin untuk lebih sabar, lebih mengerti, dan benar-benar bertanggung jawab gitu. Itu artinya buat aku ke depannya lebih benar-benar memperhatikan keluarga lewat semua pekerjaanku. Di mata Duma, Judika telah banyak berubah. Dengan semakin bertambahnya usia, Judika terlihat lebih sabar. Ia pun telah menjadi sosok ayah yang sayang dengan kedua anaknya, Cleo Deomora Sihotang dan Judeo Volante Sihotang. Dan Duma pun berdoa agar suami tercintanya diberikan kesehatan serta keberkahan. Selain itu, pernikahan mereka pun makin langgeng. Dia berubah lebih sabar ya, lebih sabar, terus dia sangat-sangat papa yang sayang anak. Yang dulu kan masih berdua atau pacaran kan kita belum tahu ya kalau punya anak nanti gimana gitu. Waktu dia belum nikah sih sebenarnya dia ke anak-anak itu agak jauh gitu, maksudnya takut nangis karena mungkin anak-anaknya dideketin nangis. Tapi ternyata setelah dia punya anak itu benar-benar yang ngebantu banget. Jadi gendong anaknya sampai tidur, terus nyanyiin anaknya. Terus yang berubah adalah itunya, yang lain sih nggak berubah. Malah makin sayang anak sama keluarga gitu. Kalau doanya buat Judika mudah-mudahan semakin sehat, terus bahagia, panjang umur, berkatnya melimpah supaya bisa memberkati banyak orang, terus makin sayang anaknya. Untuk pernikahan kita sih mudah-mudahan semakin langgeng terus, jauh dari cobaan, ya ujian dan tantangan pasti ada, tapi kita tetap bersama apapun kondisinya. Bergelut di dunia hiburan tak akan lepas dari penampilan yang menawan dengan bentuk tubuh yang langsing serta proporsional. Demi memenuhi tuntutan tersebut, Mas Ayu Clara rela melakukan treatment atau perawatan yang khusus untuk membuat tubuhnya lebih kurus. Kalau aku pribadi sih sebenarnya ngerasa ya udah sih gitu, kalau untuk sehari-hari ya dibandingin sama teman-teman aku yang bukan di dunia entertain ya aku udah cukup kecil segini gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi untuk pekerjaanku yang ngebutuhin badan yang bagus, yang kurus, yang langsing, proporsional, ya emang kurang kecil gitu. Memang kalau untuk keseharian tubuh Mas Ayu Clara tidak begitu bermasalah. Hanya saja bobot tubuhnya sempat naik cukup drastis dari tahun kemarin sehingga tubuhnya terlihat lebih berisi. Hal ini cukup membuatnya risau. Kalau dilihat kayaknya baik-baik aja, tapi ada beberapa sih yang kayak masih suka komen gitu loh, kok sekarang kayaknya agak berisi. Karena emang bener sih aku dari tahun lalu ke tahun ini tuh naiknya lumayan banyak banget, hampir 8 kilo. Jadi aku dulu 42, 43 gitu kan, paling banyak tuh 45, terus sekarang aku jadi di angka 51, 52 masih kayak gitu. Entah kenapa, mungkin karena bahagia, cie. Dan untuk mendapatkan berat badan yang ideal, artis kelahiran Bandung 9 Oktober 1995 itu diharap dapat melakukan perawatan yang rutin. Paling tidak dalam 1 bulan, Mas Ayu dapat menurunkan bobotnya sampai 5 kg. Lumayan berkurang, lingkar pahanya udah berkurang beberapa senti. Aduh, aku ngeliat awalnya yang jelas sih udah ada yang turun 146. Iya ada 46. Pokoknya yang jelas paha atas, paha tengah, paha bawah kan masing-masing beda. Satu bagiannya itu ada yang berkurang 1 cm dan berkurang 2 cm. Kenapa agak susah? Karena
tipe badan aku itu yang sekel gitu loh, jadi yang emang susah untuk kecil, masih padet gitu. Suruh 5 kilo dan itu hanya butuh waktu sebulan kalau akunya rajin dan komit gitu. Jadi ya sebulan tuh berarti 8 kali treatment.